Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Pada umumnya kebanyakan penelitian yang dilakukan itu adalah kuantitatif. Nah, kalau kita ngelihat yang dari umum dulu ya, untuk penelitian kuantitatif itu biasanya dia menggunakan angka, skor, frekuensi, gimana antara pretest dengan posttestnya gitu kan, apakah meningkat atau tidak. Jadi kebanyakan itu menggunakan angka-angka, menggunakan skor, menggunakan frekuensi, menggunakan jumlah, pokoknya segala sesuatu tentang angka-angka. Nah, tapi kalau di kualitatif data-datanya itu dia berupa kata, berupa cerita, berupa perilaku, berupa dokumen. Jadi deskriptif sekali gitu. Jadi hanya kata-kata menceritakan sesuatu, menceritakan apa yang diceritakan oleh orang lain. Nah, itu adalah data-data yang berbentuknya kualitatif. Jadi kadang-kadang ada yang naratif. Jadi menceritakan sesuatu mulai dari awal sampai akhir. Seperti kayak dongeng? Enggak, tapi enggak dongeng. Ini berdasarkan fakta dan data yang ditemukan di lapangan. Jadi kalau dongeng itu kan bohong ya. Nah, itu dari datanya. Sekarang kalau misalnya kita ngelihat dari tujuannya, tujuan untuk penelitian kuantitatif ini biasanya dia mengukur perubahan, mengukur peningkatan, dan menguji hipotesis. Kenapa menguji hipotesis? Misal teori-teori yang udah bertebaran di dunia maya itu di jagat penelitian, itu teori-teorinya mengatakan bahwa PBL, pembelajaran PBL itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, akhirnya teori itu menjadi suatu hipotesis yang ingin diuji. Apakah benar kalau misal diterapkan di lingkungan yang lain atau di sekolah yang lain? Apakah hasil dari apa yang diterapkan itu sesuai dengan teori yang sudah berlaku secara umum gitu. Dan kemudian untuk penelitian kualitatif sendiri, dia memiliki tujuan, dia memahami makna, pengalaman, dan proses. Jadi memahami sesuatu lebih dalam. Misal ada suatu fenomena, dia ingin pahami secara mendalam. Nah, kemudian untuk penelitian kuantitatif sendiri, pendekatan analisisnya dia menggunakan pendekatan deduktif. Deduktif itu artinya dari teori ke data, kembali ke hipotesis. Jadi awalnya teori dulu, digali teori dulu ya kan. Abis itu dari teori diuji hipotesis, diperolehlah suatu data. Jadi dari teori itu kemudian dipecah menjadi data-data. Nah, sedangkan untuk pendekatan analisis dari penelitian kualitatif, dia pendekatannya itu induktif. Induktif itu artinya dari data ke teori. Data ke teori, dari detil-detil ke yang umum itu induktif. Kalau di bahasa Indonesia itu dari yang rinci ke yang umum ya. Begitu juga di dalam penelitian, induktif itu artinya dari data-data yang rinci ke arah teori yang umum sehingga dihasilkan suatu kesimpulan. Data-data temuan yang ada di lapangan itu dikumpulkan, dicari polanya, keteraturannya seperti apa, temanya seperti apa, dikelompok-kelompokkan dan dikategorikan sehingga nantinya akan menjadi suatu kesimpulan, bahkan menjadi suatu teori yang baru. Bisa jadi itu di dalam penelitian kualitatif. Nah, lanjut ke instrumen yang digunakan di dalam penelitian kuantitatif itu umumnya berupa tes ya. Tes untuk menghasilkan tes hasil belajar misalkan, atau kuesioner atau alat ukur. Alat ukurnya itu ya bukan penggaris, walaupun penggaris juga hasilnya merupakan kuantitatif karena ada angka-angka di situ ya. Tes, kuesioner, alat ukur, dan lain sebagainya. Bahkan angket, ada yang mengatakan bahwa itu merupakan instrumen kuantitatif. Nah, sedangkan dalam penelitian kualitatif itu instrumennya itu adalah peneliti itu sendiri. Jadi peneliti sebagai instrumen utama. Sehingga tidak ada instrumen yang baku, tidak ada instrumen yang tervalidasi. Tapi peneliti itu sendiri yang merupakan instrumennya. Karena peneliti yang ingin menggali lebih dalam kasus atau fenomena yang sedang dia kaji. Jadi dia berusaha memahami makna di balik perilaku, di balik fenomena yang dia amati, yang dia angkat sebagai suatu permasalahan.
Seperti itu. Dan kemudian hasil dari penelitian kuantitatif itu kalau random itu bisa digeneralisasi. Generalisasi itu artinya dia bisa diterapkan di tempat yang lain, dia bisa diterapkan di sekolah yang lain, atau bahkan dia bisa diterapkan di negara yang lain gitu. Dan kemudian contoh lainnya mencari hubungan antar variabel. Mencari hubungan antar variabel ini merupakan penelitian korelasional ya. Itu merupakan bentuk dari penelitian kuantitatif juga. Nanti akan dihasilkan nilai R ya, nilai korelasionalnya. Nah, kemudian hasilnya untuk penelitian kualitatif. Nah, hasilnya itu deskripsi yang mendalam, tema atau teori baru. Itu yang dihasilkannya. Hasil wawancara secara langsung maupun tidak langsung itu dipaparkan, sehingga nantinya akan dihasilkan suatu analisis dan dihasilkan deskripsi yang mendalam, tema atau teori baru. Nah, kemudian untuk kuantitatif, konteks penelitiannya terkontrol dan terukur. Ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Itu dikontrol, itu diukur karena ingin disesuaikan dengan seperti laboratorium ya. Ingin disesuaikan dengan teori yang ada, sehingga variabel-variabel yang ada itu dibuat mirip dengan teori yang ada, sehingga apakah benar ataukah tidak gitu teori yang sudah bertebaran di dunia maya itu saat diterapkan di tempat yang lain. Nah, sedangkan konteks penelitian untuk penelitian kualitatif sendiri itu alami dan spesifik, sehingga kadang-kadang itu tidak bisa digeneralisasi. Karena contohnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, satu anak berkebutuhan khusus si A dengan si B itu pasti beda, itu kasusnya spesifik. Tapi itu bisa diangkat menjadi suatu penelitian kualitatif dan diangkat menjadi suatu teori yang mungkin bisa diterapkan di kasus yang lain gitu. Nah, ini adalah contoh di salah satu prodi pendidikan dasar. Kalau kuantitatif contohnya, apakah ada hubungan antara frekuensi kerja kelompok dengan hasil belajar siswa? Seringnya kerja kelompok dengan hasil belajar siswa itu ngefek atau enggak? Itu nantinya ada korelasional, ada kuantitatif gitu, ada angka-angka nilai. Nah, kemudian untuk kualitatif adalah bagaimana siswa bekerja sama saat bekerja kelompok. Itu memiliki karakteristik yang spesifik. Itu karakteristiknya unik untuk tipe-tipe kerjasama dari anak ke anak yang lain. Nah, itu merupakan perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.